Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapia News, memberitakan tentang berita kasus terkini ya teman-teman. Jadi kita akan bahas lagi kasus Subang di sini. Gue akan menjelaskan kenapa sih kasus Subang ini sangat sulit ya teman-teman. Jadi menurut channel dari Freddy Sudaryanto ini banyak hal ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang pembahasan dari Pak Freddy Sudaryanto ini di channelnya. Dan kita bisa memberikan tanggapan nih tentang apa yang beliau katakan gitu teman-teman. Oke, langsung aja di videonya ya teman-teman. Tidak susahnya kasus Jalan Cagak Subang terungkap adalah karena tidak ada orang yang melihat kejadian pada saat jam-jam krusial. Betul. Jadi tidak adanya orang yang melihat, satu. Kedua, tidak ada CCTV yang memantau pergerakan di jam krusial, yaitu antara jam 12 sampai jam 6 pagi. Oke. Ya, tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV yang memantau, tidak ada handphone yang menyoroti. Nah inilah ya tentu aja ini nggak ada ya, karena jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu kan. Jadi nggak mungkin di antara jam tersebut juga ada orang yang melihat ya, karena kalau ada orang yang lewat pun terus sekedar kan lewat, pasti nggak diketahui lah untuk hal tersebut di jam-jam tersebut ya teman-teman, pasti sepi lah. Dan juga di sini memang minimnya ya tidak ada CCTV masalahnya gitu teman-teman. Jadi disinilah sulitnya ya teman-teman. Kalau misalkan ada satu CCTV pun yang bisa menyorot ya untuk hal tersebut, atau di dekat tempat tersebut minimal ya. Tapi menurut gue seharusnya sih ada ya teman-teman, minimal 1 atau 2 ya. Tapi di sini dibilangnya memang tidak ada sama sekali mungkin. Jadi memang di sini adalah kesulitan yang pertama ya, untuk merekam hal tersebut itu nggak ada sama sekali, baik orang, CCTV ataupun orang yang lewat yang melihat tuh nggak ada ya teman-teman. Itu adalah hal pertama yang membuat kasus Subang ini tidak bisa terungkap. Dan selanjutnya adalah benarnya kesusahan di kasus Jalan Cagak Subang. Kedua adalah minimnya jejak ya. Jadi banyak sekali jejak-jejak yang dihapus, yang terhapus, baik sidik jari dan lain sebagainya. Ya, itu yang membuat kasus Subang ini begitu alot ya. Di sini kalau ya teman-teman yang mengikuti juga ya, jejak dihapus itu kan seperti almarhumah ya, kedua almarhumah ini kan dimandiin segala macam, terus kayak semua jejaknya dibersihkan gitu, soalnya ini yang ngelakuin itu profesional ya teman-teman. Jadi kalau dibilang ini pembunuhan berencana, tentu saja berencana banget ya teman-teman. Artinya apa? Semua jejaknya itu dihapus gitu. Tapi menurut gua sebaik-baiknya orang menghapus jejak itu nggak mungkin nggak tersisa teman-teman. Bahkan yang forensiknya itu dari kepolisian juga bilang sebenarnya ini bisa gitu. Tapi tentunya kalau dia bilang ini bisa, kan dia juga podcast tuh di Deddy Corbuzier ya, mengatakan oke, sorry nih, gua angkat tangan nih, kayaknya gua nggak bisa nih. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen tuh kasus Subang. Yang tahun 2021 tuh. Kenapa tuh, 18 Agustus. Kenapa angkat tangannya, Bu? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oh itu kasus Subang ibu dan anak. Iya. Netizen nanti diserang tuh saya tentang kasus Subang. Padahal bukan salah ibu dong. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan nggak salah dong. Data, alat bukti udah selesai. Udah selesai ya, kan? Tinggal ke polisi. Ya, ibu juga polisi sih. Tapi saya gemes gitu ya. Iya, maksudnya kenapa gitu kan? Benar. Padahal menurut saya itu bisa gitu. Harusnya bisa. Gitu. Kan nonton CSI. Kalau dia bilang itu bisa dan kepolisian bilang waktu itu nggak bisa, berarti pada saat di BAP, pada saat di kasus 2 tahun lalu itu terjadi yang namanya ini kalau menurut gua ya, jadi teman-teman juga pasti berpikiran seperti itu, bahwasanya kayak ada yang menutup-nutupi dari pihak kepolisian agar kasus ini tidak terungkap. Dan gua senangnya adalah di kepolisian yang baru ini dengan jabatan
yang baru ini, ada yang menjabat baru dan juga dengan tim yang baru di sini, gue ngerasa ada sedikit cercah keyakinan bahwasanya ini bisa bisa diungkap dengan terbuka, dan semoga ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, semoga dengan tim yang baru ini ya otomatis memang saksi-saksi akan dipanggil lagi dengan pertanyaan yang sama karena dengan tim baru teman-teman kayak gitu. Dan gue yakin kok gitu kan, kalau misalkan memang benar-benar diteliti pasti setiap mobilnya apalagi gitu itu pasti ada DNA-nya teman-teman, minimal tuh ada gitu harusnya. Karena kalau ini kan kalau nggak ditutup-tutupi pasti sudah dapat kok gitu menurut gue ya. Ya beda kalau kasus Sambo karena orangnya yang menembaknya ada di situ, jadi tinggal ditelusuri saja ya. Tapi kasus Subang ini sangat-sangat luar biasa. Tentu pertanyaannya adalah apakah memang tidak ada sisik jari ataukah semuanya dihapus? Kalau semuanya dihapus gue rasa nggak mungkin ya, satu rumah dan mobil tersebut dan kendaraan yang ada di situ, gue yakin nggak mungkin pembersihan itu utuh seluruhnya gitu. Kayak ya oke lah jam 12 sampai ke jam 6, tapi nggak mungkin kepolisian nggak menemukan sedikit secercah untuk yang namanya sentuh. Bahkan kita nyentuh gini aja ini udah ada tes, ada DNA-nya teman-teman. Kayak di sini tuh kepolisian itu canggih forensik ya teman-teman, itu udah diketahui untuk DNA orang-orang yang menyentuh gitu ya. Apalagi di mobil tersebut kuncinya ya, karena kan memang kan mayatnya dipindahin ke mobil tersebut, dan itu pasti harusnya ada sidik jarinya minimal gitu ya, harusnya. Bahkan kan di situ juga kayak ada secercak percikan darah ya kayak gitu. Kita lihat pagi-pagi di sana banyak genangan air ya, seolah-olah bahwa Dimandiin. ini memberikan isyarat bahwa memang ada upaya Pembersihan. untuk pembersihan sidik jari ya, dan ya DNA dan lain sebagainya. Kemudian tidak adanya alat bukti yang menjurus ke arah sana. Walaupun memang sempat disampaikan bahwa diduga dipukul almarhumah dengan papan penggilasan. Seperti itu. Nah, tentu kalau papan penggilasan juga pada saat memegangnya harusnya ada sidik jari, tapi barangkali ya dihapus juga. Nah, proses penghapusan ini ya, ini kan memakan waktu yang cukup panjang. Maka disinyalir bahwa kasus pembunuhan ini berlangsung dari malam sampai pagi. Mungkin ini adalah untuk menghilangkan proses-proses penghilangan sidik jari seperti itu. Nah, kembali lagi, bagaimana bisa agar kasus Subang ini terungkap? Nah, bagaimana? Jadi kalau misalkan soal bukti segala macam, menurut gue ya, kalau pihak polisian itu kan nggak mungkin hanya di satu area atau kayak gimana gitu kan. Beliau juga kan bisa ngecek kayak ya itu ya, tes DNA darah dari almarhumah ya, yang sampai saat ini nggak dilakuin sama kepolisian kayak gitu, yang selalu diminta sama diungkit-ungkit sama YouTuber Anjas Asmara gitu kan ya. Banyak yang bisa dilakuin dari forensiknya juga, bahkan yakin sebenarnya bisa gitu, tapi kenapa kayak kepolisian itu kayak ada yang menutupi? Sebenarnya itu kayak ada konspirasi di sini teman-teman. Jadi memang sangat ngeri sih menurut gua untuk kasus ini. Biasanya kepolisian itu sesulit apapun pasti akan tercium teman-teman, kecuali kasus ini ada apa nih gitu kan yang bermain gitu ya. Menurut gua seperti itu. Kita berfokus coba ini langsung ke penyelesaiannya seperti apa gitu ya dari Pak Freddy ini sejenak ya. Dari semua alat bukti sudah tidak ada yang bisa masuk ya, karena kan ada yang bilang katanya ini banyak alat bukti ya. Kalau memang sudah alat bukti ya tidak akan lama-lama sebenarnya. Betul. Dan kita juga tidak boleh underestimate kepada pihak kepolisian. Betul. Ya. Walaupun memang kita ada dugaan-dugaan misalkan oknum-oknum kepolisian yang bermain misalkan. Pasti. Ya, misalkan jika ada gitu kan,
Ya itu Ya. nggak bisa ditutupin sih. Karena apa? Karena pasti masyarakat juga pinter lah kan ya. Semuanya ini para netizen yang mengawal hal ini. Kalau misalkan tidak ditutupi, tidak mungkin lah gitu. Ibarat kata hal ini sulit untuk diungkap gitu. Kepolisian itu kan berpikir nggak satu tempat. Dia itu bisa menginterogasi, dia itu bisa melihat titik sekecil apapun gitu. Makanya biasanya di kepolisian itu di kasus di mana-mana pun cepet gitu. Dan untuk kasus ini kenapa seolah-olah ditutupi gitu, itu menurut gue sih memang agak agak aneh gitu. Jadi pasti teman-teman ngerasa aneh juga kenapa kasus yang seperti ini aja sulit gitu untuk diungkap kayak gitu kan. Berapa persentase yang bisa bermain seperti itu? Nah, saya yakin sekarang ini saya yakin bahwa pihak kepolisian yang sekarang nih ya, di bawah Berapa persentase? Menurut gue besar ya persentasinya kalau misalkan hal ini sampai 2 tahun nggak terungkap gitu kan ya. Jadi menurut gue nggak bisa disepelein bahwasanya memang ada yang menutupi gitu teman-teman, karena memang ini kasusnya udah lama dan ini masalah nama baik kepolisian, makanya sampai kepolisian ini diganti timnya, dianggap berarti kan dianggap tidak bisa menangani hal ini gitu. Dengan Polda jabatan yang baru dibuat tim baru. Dan ini di sini juga dibahas dengan tim barunya Pak Freddy ini yakin gitu agar bisa menangani kasus ini gitu. Dengan Kapolda yang baru dan direkturnya baru, ini saya punya keyakinan ada strategi khusus yang dilakukan. Iya pastinya. Oleh pihak kepolisian sekarang ini, strategi yang sangat-sangat kalau saya katakan sangat luar biasa barangkali ya. Lo kok lu so tahu seperti apa? Ya enggak, kita kan hanya melihat apa yang disampaikan oleh saksi keluar dari BAP, kemudian juga pergerakannya. Lu kok tahu masalah pergerakan ya? Tadi saya sampaikan kemarin itu. Pergerakan itu kan bukan berarti kita harus melihat langsung. Betul. Kadang-kadang ada orang yang memberikan informasi kepada kita bahwa di sana ada pergerakan anu, bahwa saya melihat ada pergerakan anu, ada memberikan informasi lewat media, Bang Fred kemarin ada datang orang ke rumah ini, bla 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 gitu kan, kita coba cari informasi. Nah, ini salah satu hal yang saya mengamati, ada pergerakan khusus. Nah iya. Strategi. Jadi ini jelas ya. Kalau misalkan kepolisian sebenarnya dari dulu yang mungkin 2 tahun lalu memang juga harus dilakukan pergerakan khusus. Memang kalau polisi pasti seperti itu teman-teman, tanpa diketahui media atau apapun. Itu biasanya banyak intel-intel yang benar-benar memfokuskan ada tim khusus untuk menyelidiki hal ini tanpa diketahui media teman-teman. Biasanya pasti seperti itu. Dan Pak Freddy ini sudah mencium itu teman-teman dari kesaksian-saksian dari yang sudah di BAP seperti apa kayak gitu teman-teman. Pasti kan ada suatu perbedaan nih gitu, tindakan yang dulu dengan yang sekarang ini berbeda, kayak ada suatu hal terobosan khusus yang ingin kasus ini tuh cepat selesai gitu. Tinggal dicari titik-titiknya terus sampai ada ditemukan yang namanya titik terang untuk bisa menemukan siapa nih yang paling berpotensi untuk dijadikan tersangka gitu dari bukti yang ditemukan oleh tim baru yang dibentuk untuk melakukan memeriksa dari kasus Subang ini. Jadi gua harap juga teman-teman ya dukung terus ya dari Kapolda yang baru ini, manajer yang baru untuk mengurus hal ini, semoga cepat selesai. Yang harusnya cepat selesai sih menurut gua ya, karena dari forensiknya dulu juga yakin bahwasannya sebenarnya bisa gitu, tinggal Kapoldanya ini benar-benar menindak dengan serius atau enggak gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Semoga kita kawal terus ya untuk hal ini, walaupun memang sulit. Jelas-jelas pembunuhan berencana karena banyak penghapusan jejak-jejak pembunuhannya gitu kan. Ya menurut gue ya kalau misalkan udah kayak penghapusan seperti itu ya, kemungkinan yang melakukan adalah kalau misalkan kita berspekulasi, dan teman-teman boleh ya berspekulasi, berkomentar di video ini. Misalkan itu dilakuin jam 12 malam sampai jam 6. Andai kan ada pelaku yang menyuruh, itu kan tidak harus dia yang melakukan. Bisa dia menyuruh orang, dan tidak mungkin
pembersihan itu dilakukan oleh satu orang, teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan logika, kemungkinan dilakuin atau 2 orang atau lebih. Bisa jadi yang disuruh itu juga adalah bukan pelaku utama, bisa juga pelaku utamanya di balik layar gitu, teman-teman, dan menyuruh orang untuk melakukan hal tersebut secara profesional untuk melakukan pembersihan dan segala macam agar ini bersih gitu untuk pembunuhan tersebut. Dan ini adalah pembunuhan berencana ya, teman-teman, menurut gua. Jadi segitu ya dari gua. Jadi teman-teman boleh berkomentar sesuai logika teman-teman. Kita kawal terus untuk kasus Subang ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih ya, teman-teman. Segitu ya dari gua. Kita kawal terus untuk berita ini, dan kita lanjutin untuk berita terkini saat ini. See you next video, teman-teman.